Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Buya Syafi'i Ma'arif meninggal dunia. Dan visual yang Anda saksikan ini adalah saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang langsung menyampaikan rasa bela sungkawanya ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta, tempat almarhum Buya Syafi'i Ma'arif disemayamkan. Untuk selanjutnya nanti akan dibawa ke tempat pemakaman Husnul Khotimah yang berada di Kulon Progo. Dan sedari tadi memang kalau kita lihat situasi terkini di Masjid Gede Kauman Yogyakarta, banyak sekali masyarakat dari berbagai elemen yang hadir ke sana untuk menyampaikan rasa bela sungkawa mereka, rasa duka cita, kemudian sekaligus mereka pun melaksanakan sholat jenazah di depan jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Dan pihak masjid pun akhirnya memberlakukan ataupun membuat sejumlah aturan begitu sehingga tidak ada kepadatan di dalam area masjid pada saat warga ataupun masyarakat melaksanakan sholat jenazah di depan mendiang almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini, Saudara. Warga yang akan melaksanakan sholat jenazah akan dibagi dalam kelompok, kemudian mereka diminta untuk masuk ke dalam di dalam masjid untuk melaksanakan sholat jenazah di depan jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Dan informasi yang kami dapatkan, Saudara, setelah asar ataupun ba'da asyar, barulah jenazah dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini akan dibawa ke permakaman Husnul Khotimah yang berada di Kulon Progo. Dan kita update seperti apa persiapan di area pemakaman Husnul Khotimah Kulon Progo. Ada jurnalis Kompas TV, Hantoro. Ya, selamat siang. Seperti apa persiapan di lokasi pemakaman Husnul Khotimah? Ya, sampai saat ini masih terus dilakukan persiapan di lokasi pemakaman di komplek pemakaman Husnul Khotimah Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Sejumlah pekerja terus menggali liang lahat tempat jenazah dimakamkan Buya Syafi'i Ma'arif. Dan lokasi makam ini merupakan komplek baru ya, jadi berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa Buya ini juga mengawali tokoh Muhammadiyah yang dimakamkan di sini. Jadi memang sudah disiapkan satu komplek pemakaman yang sudah disiapkan di bukit, di sebuah bukit desa. Kemudian ini sudah disiapkan blok-blok lahan kosong. Kemudian ini juga disiapkan kampling. Dan yang menarik adalah bahwa lokasi ini sempat disampaikan, adanya lokasi pemakaman ini disampaikan ke Buya. Kemudian beliau juga berkenan untuk dimakamkan di sini. Gitu. Persiapan tengah berlangsung. Sudah adakah kerabat, keluarga ataupun saudara dari Buya Syafi'i Ma'arif yang memang sudah bersiap di sana untuk mengurus pemakaman yang nantinya akan dilaksanakan pada asyar nanti, Hantoro? Ya, sejauh ini saya belum melihat keluarga. Namun memang ada beberapa tokoh Muhammadiyah maupun tokoh agama setempat yang berada di lokasi untuk membantu kesiapan lokasi nanti prosesi pemakaman. Karena di sini juga nanti rencananya akan disiapkan satu lokasi untuk memberi kesempatan warga atau untuk tamu untuk sholat jenazah di sini, kemudian sebelum dilakukan pemakaman. Dan ini juga masih dipasang tenda-tenda di sekitar lokasi. Baik, masih tengah dilakukan persiapan di sana. Kemudian kira-kira Hantoro, jarak dari Masjid Gede Kauman menuju ke lokasi pemakaman ini berapa lama? Perkiraan kalau untuk kondisi normal itu sekitar 1 sampai 1,5 jam ya untuk kondisi normal. Ya, gimana Hantoro? Berapa lama? 1 sampai 1,5 jam.
sampai 1,5 jam ya. Hantoro? Ya. Ya. Ya, maaf ya. Ya, kami mengalami gangguan teknis dengan jurnalis Kompas TV Hantoro, namun nanti akan kami update lagi seperti apa persiapan di Kulon Progo, Yogyakarta untuk proses pemakaman dari almarhum Buya Shafi'i Ma'arif. Masih bersama saya di studio Orange Kompas TV, Mas Zaki Amrullah, jurnalis Kompas TV yang juga lebih banyak begitu mengikuti jejak ataupun rekam jejak dari seorang Buya Shafi'i Ma'arif. Tadi sempat berbincang dengan Pak JK yang menyatakan bahwa Buya Shafi'i Ma'arif ini merupakan tokoh persatuan begitu, dekat dengan banyak kalangan masyarakat, dekat dengan banyak elemen masyarakat begitu, sehingga pola-pola pemikirannya itu mudah diterima. Kenapa akhirnya bisa ada apa yang akhirnya membuat pemikiran dari seorang almarhum Buya Shafi'i ini gampang diterima? Karena kalau kita lihat kan namanya menerima pemikiran orang itu kan tidak segampang itu. Kalau melihat sejam terakhir gitu ya, kita sama-sama menyaksikan tadi betapa gelombang penziarah, pentakziah itu nggak henti-henti gitu kan di sana. Itu kan semacam petunjuk bahwa memang Buya itu ya banyak orang yang kehilangan lah, banyak kalangan yang kehilangan Buya. Ini tokoh yang menjadi simbol banyak kelompok lah kira-kira gitu. Sehingga tadi dan mungkin saja nanti ketika prosesi pemakaman mungkin akan ada di sepanjang jalan tuh orang-orang yang melepas gitu mengirim pergiannya. Tapi kembali ke tadi, memang Buya itu kalau karya-karyanya kan dia di luar soal menjelaskan secara keislaman, yang kuat adalah dia bisa menjelaskan secara akademik gitu, karena memang latar belakang akademik yang kuat gitu. Itu menjelaskan semua hal itu yang kuat. Sehingga misalnya gini, saya itu pernah baca karyanya yang membumikan Islam misalnya, itu kan dia jelas memberi argumen bahwa Islam Indonesia itu macam apa kan gitu. Itu yang sehingga karena sifatnya yang begitu, karena inklusif tadi, sehingga kelompok seberang atau orang-orang yang beda ini gitu ya bisa menerima seperti apa yang direkam oleh Pak JK tadi kan, dia begitu mudah dekat dengan pastor, dekat dengan pendeta gitu-gitu. Tanpa kita harus kasih catatan, tanpa harus terpengaruh gitu ya. Betul. Pada satu hubungan yang muamalah itu dia bisa jalan gitu. Habluminanasnya lancar itu kan yang kemudian ini yang khas dari Buya gitu. Lalu tadi itu dia kalau kata Pak JK tadi kan terus terang gitu. Tanpa berasa menyinggung, karena memang nggak punya vested interest gitu. Betul. Hari ini kan banyak orang nyinggung, kritik, tapi berharap gitu. Dia nanti akan disamperin untuk negosiasi gitu kan. Itu Buya yang kan tidak dimiliki. Jauh dari itu. Betul, jauh dari itu ya sosok seorang Buya. Tidak punya interest tadi seperti yang tadi Mas Zaki sampaikan ya. Dan pada banyak titik itu kalau menurut saya mungkin bisa dikoreksi ya. Buya itu kayak melampaui baju Muhammadiyahnya gitu. Dia diterima oleh banyak kelompok itu. Jadi kayak dia meskipun Muhammadiyah tapi dia melampaui baju itu gitu di banyak. Menurut saya ya. Dan itu hal yang baik ya. Meskipun mungkin banyak yang nggak setuju ya, tapi menurut saya itu dia bisa melampaui. Dia diterima bukan karena tokoh Muhammadiyahnya, tapi melampaui karena, itu. Gitu. Karena sosok dari seorang Buyanya. Dan kemudian pada satu titik saya juga sepakat bahwa banyak hal baik gitu ya, hal baik tentang Muhammadiyah, citra Muhammadiyah, opini itu teresonansi karena profil Buya. Gitu. Ya, betul. Misalnya Muhammadiyah yang sederhana, yang kemajuan, gitu-gitu tuh. Semuanya jangan-jangan teresonansi dari sosok padahal dia kan Buya Shafi'i ya. Sudah lama sekali tidak ada di tampuk itu. Gitu. Karena gimana? Di akhir hayatnya aja dia masih mau gitu memberi teladan, menjadi panitia pembangunan asrama mualimat di Jogja gitu. Bahkan menolak jabatan yang ditawarkan di sana ya. Dia masih misalnya ngopeni Suara Muhammadiyah, satu penerbitan milik Muhammadiyah yang udah lahir sejak mungkin 1940-an atau 30-an, saya agak lupa ya. Dan dia betul-betul ada di situ gitu. Dia prototip dari itu gitu loh.
satu tokoh yang diterima oleh banyak kalangan, tapi dia punya prototipe Muhammadiyah yang kuat. Gitu. Betul. Itu ya. Dan salah satu karya yang beliau tuangkan adalah dalam tulisan, yaitu membumikan Islam. Iya, membumikan itu tahun Islam. 2019. Islam itu Indonesia. buku yang menyajikan pemikiran-pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif serta argumen yang begitu kuat dan komprehensif ya tentang pentingnya mengembangkan Islam di tanah air dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan ya. Memberi konteks ya, itu nggak lepas dari dia Chicago dulu mahasiswanya Fazlur Rahman. Ada masa di mana pemikir kita itu memang bersentuhan sama itu gitu. Tapi yang khas dari dia kan memang banyak hal itu dia selalu soal nasionalisme, soal persatuan tadi itu kan. Memang itu kan yang pada saat ketika dia hadir pada periode yang ketika ekspresi kelompok itu tinggi setelah reformasi ya, ketika sumbatan itu dia bisa ada di sana gitu dan itu kan luar biasa tanpa terjebak itu. Dia tidak terjebak ketika ada di sana lalu PAN Muhammadiyah mendiri atau ada partai namanya Partai Amanat Nasional gitu, dan dia bisa menjaga itu gitu agar tidak ikut arus perpolitikan kan taktis ya. Kan kita bisa membayangkan pada saat itu pasti ada situasi ada dorongan-dorongan yang pasti ada gesekan. Harus pasti ada taktik, strategi yang nggak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Tapi dia bisa dengan tadi itu moral dengan itu gitu. Yang kemudian menjaga Muhammadiyah sampai hari ini bisa tetap gitu, tidak tergoda untuk itu gitu. Tidak tergoda untuk ikut politik praktis ya, saya katakan seperti itu ya. Jadi dia paripurna untuk menakodai atau pernah mengalami masa-masa pergolakan dan dia sukses gitu, smooth gitu. Sehingga akhirnya masih dikenang sampai akhir hayatnya dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini ya. Kalau kita lihat di layar kaca ini, Mas Zaki dan juga pemirsa Kompas TV, ini adalah 3 lokasi yang berbeda. Kalau di sebelah kiri layar kaca Anda, saudara, ini adalah lokasi di dalam Masjid Kauman Yogyakarta ya. Seperti yang tadi Mas Zaki sampaikan ya. Tidak henti masyarakat ke sana untuk melaksanakan sholat jenazah begitu di depan jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini. Dan di area luar masjid juga tampak memang harus ada penjagaan yang ketat begitu ya, sehingga bisa mengakomodir dan juga bisa mengatur banyaknya jamaah yang memang ingin masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat jenazah. Kemudian nanti di layar kaca Anda pemirsa juga kami hadirkan visual terkini dari Kulon Progo, karena rencananya jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif ini akan dimakamkan di permakaman Husnul Khotimah yang berada di daerah Kulon Progo.